Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa haturkan kehadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Nah, sudah banyak materi-materi dakwah yang saya upload di YouTube. Silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, like and share, saya tunggu, dan itu gratis insya Allah. Dan saya ucapkan jazakumullahu khair bagi sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungannya, baik moral maupun material. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan video saya sebelumnya, bahwa insya Allah ya, kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan akan mengadakan program Umroh Ramadan 10 hari, tepatnya berangkat tanggal 24 Maret 2022 atau Ramadan hari kedua. Nah, dalam program ini ada plusnya, yaitu penerapan salat khusyuk yang istilahnya 3 in atau 3 in 1. 3 in 1 itu artinya 3 dalam 1. Nih, ya, ada 3 dalam 1. Ini kita akan mengadakan ini seperti ini. Jadi umroh khusyuk, kemudian puasa khusyuk, dan sholat khusyuk. Tiga-tiganya akan kita terapkan dalam perjalanan umroh kita, insya Allah. Nah, keterangan-keterangannya kita akan lanjutkan berikut ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, nah pada kesempatan kali ini yang akan saya ulas adalah keutamaan sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Nah, ditambah nanti ada beberapa tips agar sholat kita khusyuk. Terlebih nanti kalau sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, itu harus betul-betul khusyuk dia. Sebab kalau tidak seperti itu rugi kita, karena keutamaannya luar biasa. Nah, mari kita lihat, berziarah ke 3 masjid ini disyariatkan di dalam Islam. Disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid al-masjidil haram wa masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dianjurkan untuk berziarah kecuali mengunjungi 3 masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Masjidil Aqsa.
Jadi 3 masjid ini yang disyariatkan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan ziarah atau berkunjung atau dengan niat mau beribadah di dalamnya. Nah, ini yang diterangkan dalam hadis ini. Baik, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, selanjutnya mari kita lihat keutamaan sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Ya, selain Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Misalnya masjid kita di Indonesia ini, atau itu misalnya Masjid Istiqlal, Masjid Al-Azhar yang ada di Jakarta Selatan atau yang lainnya. Itu sekali kita sholat Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali kita sholat di masjid di negeri kita. Kan sangat sayang sekali kalau tidak kita lakukan secara khusyuk. Tuh. Disebutkan dalam hadis An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidal haram wa salatun fil masjidil harami afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku, Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi itu kata Nabi lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali sholat di masjid lainnya. Nah, ini dalil, ya, dalil yang menjelaskan bahwa sholat 1 kali di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali sholat selain Masjidil Haram. Nah, maksudnya masjid-masjid di Indonesia ini terutama. Kan luar biasa itu, sekali saja. Tapi dengan catatan, sholat yang ditegakkan itu adalah benar-benar dia berusaha untuk khusyuk. Dan itu ada cara-caranya, ada ilmunya, dan ada ikhtiarnya atau pelatihannya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, kemudian mana sajakah batasan Masjidil Haram itu? Ya. Apakah masjid hotel termasuk? Ya, karena setiap hotel di sekitar Masjidil Haram itu ada masjidnya dia. Ya, di lantai 3, lantai 7 dan sebagainya. Masing-masing hotel beda dia lantainya. Apakah termasuk juga itu Masjidil Haram? Yang pahalanya 100.000 kali tadi itu? Atau apakah setiap masjid di sekitar Makkah juga termasuk Masjidil Haram? Ya, masjid-masjid kan banyak di sekitar Makkah itu. Apakah itu termasuk? Atau hanya masjid yang ada padanya Ka'bah saja yaitu Masjidil Haram? Nah, ini ada beberapa pendapat dari para alim ulama, ya, salat di Masjidil Haram ini. Alhamdulillah, ya, saya juga dengan rahmat Allah, ya, memimpin salat ketika mau melaksanakan tawaf, ya, tawaf untuk umroh. Jadi kita salat maghrib dan salat isya di jamak takhir, ya, di Masjidil Haram, baru kemudian kita tawaf untuk umroh. Baik, ada 2 pendapat ulama. Nah, pendapat pertama yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah masjid yang terdapat padanya Ka'bah. Nih, disebutkan dalam hadis, Anna Maimunata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salatun fihi afdalu min alfi salatin fi masiwahu minal masjidi illa masjidal Ka'bati. Salat di dalam Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid lainnya,
kecuali masjid yang ada Ka'bahnya. Nah, jadi disebutkan secara spesifik Masjidil Haram itu maksudnya adalah masjid yang ada Ka'bahnya. Itulah yang dimaksud dengan Masjidil Haram, yang apabila kita sholat secara khusyuk di situ, pahalanya setara dengan 100.000 kali. Nah ini, jadi kalau masjid yang tidak ada Masjidil Haram, masjid yang sekitar kota Makkah, masjid di masjid hotel-hotel, itu tidak termasuk. Makanya harus turun, harus masuk, harus naik. Apakah itu di ring 1, tapi kalau sekarang ini, kalau yang tidak berpakaian ihram, tidak boleh masuk ke ring 1. Karena yang diutamakan adalah orang yang berpakaian ihram, orang yang untuk melaksanakan tawaf, untuk umroh. Nah, meskipun begitu, di lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai ke atas, itu termasuk Masjidil Haram. Karena dia ada Ka'bah di sana. Ya, atau di pelatarannya termasuk itu. Nah, itu. Jadi kalau masjid yang tidak ada Ka'bahnya seperti tadi, masjid sekitar kota Makkah, masjid di hotel-hotel, itu tidak termasuk Masjidil Haram, dan pahalanya tidak termasuk 100.000 kali. Tetap hanya 1 pahalanya. Ini pendapat pertama, ya, berdasarkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian pendapat inilah yang dipilih oleh ya ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hambali. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hambali mengikuti pendapat ini, bahwa Masjidil Haram itu adalah masjid yang ada Ka'bah di dalamnya. Baik. Nah, adapun pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah seluruh tanah haram, yaitu seluruh kota Makkah, ya. Inilah pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Nah ini, jadi ulama-ulama ini mengatakan tidak hanya Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, tetapi masjid yang ada di tanah haram, masjid yang di hotel, masjid-masjid di kampung-kampung kota Makkah itu termasuk Masjidil Haram, dan pahalanya 100.000 kali tetap. Nah, dasarnya adalah ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hada. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Ini surah At-Taubah ayat 28. Nah, yang dimaksud ayat ini adalah seluruh tanah haram, bukan hanya masjidnya saja. Ibnu Hazm bahkan mengatakan bahwa tidak ada khilaf, perselisihan pendapat dalam hal ini. Nah, ini menurut pendapat ulama-ulama yang di atas tadi, bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu tanah haram semua. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak boleh masuk ke tanah haram. Haram hukumnya, tidak hanya masuk ke masjid, tapi ke tanah haram. Nah, kalau disebut tanah haram berarti masjidnya juga Masjidil Haram. Nah, ini kata pendapat ulama yang kedua. Wallahu alam, silakan pilih yang mana. Ya. Nah, misalnya penduduk Makkah itu, kalau mereka itu berpendapat, berkeyakinan hanya masjid yang ada Ka'bahnya, mereka berduyun-duyun semua masuk ke masjid untuk sholat 5 waktu, sementara jamaah umroh banyak, jamaah haji banyak, maka sangat disayangkan. Ya, jamaah haji umroh ini berdesak-desakan dia. Jadi kata penduduk Makkah, kami persilahkanlah ya untuk para tamu-tamu Allah, kami cukuplah di rumah-rumah, di masjid-masjid, di kampung-kampung kami. Karena juga sama dengan Masjidil Haram. Nah ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan pilih pendapat mana yang lebih antum sikoh kepadanya. Ya, yang antum lebih kuat kepadanya. Baik, nah kemudian kita lihat batasan tanah haram di Makkah itu apa saja. Ya. Panjang kawasan tanah suci Makkah itu ialah 127 km. Luasnya kurang lebih 550 km persegi.
Nah, itu yang dikatakan ya tanah haram di kota Makkah. Nah, kemudian batasan-batasan tanah haram itu tersebut adalah Masjid Tan'im, termasuk tanah haram itu. Kemudian Ji'ronah, Al-Hudaybiyah, Nakhlah, dan Adrat Laban. Ini itu termasuk batas-batas. Jadi di dalamnya itu kan banyak masjid. Itu termasuk Masjidil Haram juga. Ini menurut pendapat yang kedua tadi. Wallahu a'lam bishawab lah. Nah, baik. Mereka juga berdasarkan ayat ini. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal badi wa man yurid fihi bil had wa man yurid fihi bi ilhadim bi zulmin nuziqhu min azabin alim. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Nah, jadi yang dikatakan tanah haram itu orang-orang yang bermukim di situ maupun yang di padang pasir. Ya, artinya di luar Masjidil Haram. Yang penting dia masih dalam kawasan tanah haram. Nah, ini sekali lagi ini pendapat ulama yang mengatakan bahwa seluruh masjid yang berada pada area tanah haram itu termasuk Masjidil Haram dan pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat berjamaah di sana secara khusyuk selain daripada Masjidil Haram tersebut. Baik, yang kedua sekarang, keutamaan sholat di Masjid Nabawi setara dengan 1.000 kali sholat di luar Masjid Nabawi dan selain Masjidil Haram. Maksudnya di masjid di negeri kita. Sekali sholat berjamaah di Masjid Nabawi dengan secara khusyuk, dia berusaha untuk khusyuk, maka pahalanya 1.000 kali sholat di Masjid Istiqlal, 1.000 kali sholat di Masjid Al-Azhar di Jakarta Selatan, atau masjid-masjid kita yang lainnya. Ini luar biasanya. Ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu illal Masjidil Haram. Salat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1.000 kali salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini keutamaan sholat berjamaah secara khusyuk, dia berusaha khusyuk di Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi itu adalah dambaan hati, sejuk rasanya, tenang rasanya di Masjid Nabawi. Luar biasa, adem, dingin, enak pokoknya. Ya. Apalagi di sana ada raudhah. An Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa mimbari raudhatun miryadil jannah. Area di antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Jadi mimbar Nabi dengan rumah Nabi dulu terpisah, awalnya dulu Masjid Nabawi dengan rumah Nabi itu terpisah. Nah, jadi ada gang dulu. Kemudian pada masa ya kekhalifahan berikutnya itu diadakanlah pelebaran masjid. Nah, masjid dilebarkan sehingga rumah Nabi dan para istri Nabi itu masuk dari bagian masjid. Nah, itu asal usulnya ya, asal usul seperti itu. Karena ada pelebaran. Nah, jadi antara mimbar dengan rumah Nabi berandeng itu dengan masjid. Itu adalah taman, ya, taman dari taman-taman surga. Nah, jadi kalau beribadah di situ, maka luar biasa pahalanya. Ya, itu raudhah namanya, taman. Nah, apa amalan yang di sana yang paling afdol sebetulnya? Amalan yang paling afdol di sana adalah berdoa.
Kalau tidak memungkinkan sholat, misalnya padat sekali, berdiri kita, nggak ada tempat untuk sholat secara khusyuk, secara baik begitu, terburu-buru, sudah kita berdiri saja. Selama di situ kita berdiri, banyak berdoa di sana. Karena di sana itu tempat yang sangat luar biasa untuk berdoa. Kalau tidak memungkinkan sekali lagi untuk sholat karena rapatnya orang. Kan bergantian dia masuk rapat begitu. Jadi tidak usah kecil hati kalau tidak bisa sholat sunnah di sana. Ya, cukup kita berdoa sepuasnya di sana berdoa. Nah tentu doa yang memenuhi syarat, memenuhi rukun, yaitu diawali dengan hamdalah, kemudian diiring dengan sholawat, kemudian isi doa terserah mau bahasa apa, baru tutup dengan sholawat, tutup terakhir dengan hamdalah. Jadi contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Nah kemudian isi doa, apa saja isi doanya? Setelah kita berdoa puas, tutup dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terakhir walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah rukun doa. Jadi 5 seperti itu. Ya, baru kita berdoa. Insya Allah doa kita diijabah karena itu tamannya surga. Nah, ini ya. Baik. Kemudian penting untuk direnungkan, terutama bagi kita yang mau berangkat umroh. Ya. Yang pertama, jadikanlah hotel hanya untuk berganti pakaian, hanya untuk ke kamar kecil, untuk makan dan istirahat sebentar. Hanya itu. Ya, kalau dia bintang 5, bintang 4 atau bintang 3, hanya untuk itu, bukan untuk nginap. Kalau untuk nginap, untuk bersantai-santai, tidak usah hotel di sana. Cari hotel di negeri kita ini banyak. Kalau mau untuk santai-santai. Nah, jadi tujuan hotel itu ya itu aja sebetulnya kalau kita sedang umroh. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, lebih banyaklah i'tikaf di masjid. Baik itu Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Ya, misalnya subuh kita berangkat ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Setelah sholat subuh kita pulang sebentar. Nah, kita sarapanlah di hotel. Setelah sarapan, mungkin bolehlah kita istirahat sebentar. Baru kemudian kita bersuci ke kamar mandi lagi, ganti pakaian, berangkat lagi kita ke masjid, sholat duha sampai zuhur. I'tikaf terus di masjid sampai zuhur. Baca Quran, berdoa. Nanti setelah selesai sholat zuhur, kita kembali ke hotel. Kita makan siang di hotel. Istirahat sebentar. Kalau menjelang asar, berangkat lagi sudah. I'tikaf lagi di sana. Nah, bila perlu, ya habis sholat asar nanti pulang sebentar. Ke hotel lagi, kita istirahat sebentar. Kemudian bersuci, berangkat lagi ke masjid. Ya, sebentar saja di hotel, berangkat ke masjid. Terus sampai maghrib. Habis maghrib sampai isya. Habis isya baru pulang ke hotel. Baru kita makan, istirahat. Nanti tengah malam, ya sebelum subuh, berangkat lagi kita ke masjid. Tahajud di masjid. Seperti itu tuh Pak, lakukan terus. Lebih banyak di masjid daripada di hotel. Ya, seperti itu hendaknya. Nah, jangan terlalu banyak jalan-jalan ke pasar. Ya, belanja ini itu boleh, tapi jangan terlalu. Ya, apalagi kurangilah bermain HP, selfie-selfie, kurangi. Ya. Sayang, hanya 4 hari di Madinah, atau bahkan ada yang 3 hari. 4 hari di Makkah. Jika tidak digunakan sebaik-baiknya, sayang. Nah, makanya sudah pernah umroh atau haji, kalau mau berangkat yang kedua kalinya, ini harus dirubah. Ya, harus dirubah. Yang sudah pernah haji dan umroh, harus berubah. Ya. Laksanakanlah umroh sesempurna mungkin. Khususnya sholat di Haramain. Ya, khususnya sholat di Haramain, tingkatkan kekhusyuan sholat antum. Sebelum berangkat dari sekarang harus kita tingkatkan agar kita betul-betul bisa khusyuk di sana dalam melaksanakan umroh itu. Nah, ini tips agar sholat kita khusyuk. Ini tipsnya ya, langkah-langkahnya atau kiat-kiatnya bagaimana. Yang pertama,
badan kita, pakaian kita, tempat kita harus benar-benar suci, bersih dan wangi. Tuh. Suci, bersih dan wangi. Usahakan itu. Apa bedanya suci sama bersih? Kalau suci tidak ada najis, kalau bersih tidak ada daki, tidak ada keringat dia, wangi, betul-betul wangi dia. Nah, terutama bagi laki-laki, kalau bagi perempuan jaga jangan sampai keras wanginya, apalagi keluar. Ya ini, jadi betul-betul itu, karena ini salah satu ikhtiarnya. Bagaimana kita bisa khusyuk, bisa konsentrasi kita kalau badan kita bau dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, yang kedua, berusahalah sholat di awal waktu. Lebih afdol lagi apabila berjamaah bagi laki-laki. Usahakan ini, kalau sholat kita khusyuk. Tuh. Yang ketiga, lakukanlah gerakan sholat secara benar. Ya, ada tumakninahnya, rukuknya benar, sujudnya benar, i'tidalnya benar. Semuanya benar. Jangan asal dia. Tuh, kemudian lafazkanlah bacaan sholat sesuai dengan tuntunan. Mana yang bacaan sholat itu datang dari Nabi, mana yang tidak. Karena kita tidak pernah setor bacaan sholat kepada ustadz. Belum pernah. Ya, kebanyakan belum pernah. Nah ini makanya lafazkan ya, bacaan sholat sesuai dengan tuntunan. Nah kemudian pikiran kita memaknai setiap bacaan sholat. Apa yang kita baca, kita ucapkan itu kita pikirin, kita ngerti maknanya. Kita tahu itu artinya. Supaya jangan seperti burung beo gitu. Burung beo itu tidak mengerti yang dia omongkan. Nah banyak orang sholat seperti itu. Nah kemudian jiwa kita harus meresapi kandungannya. Artinya kita jiwai kandungan bacaan sholat itu. Apa sih tafsirnya? Apa sih kandungan, kita jiwai dia dalam jiwa kita. Nah kemudian implementasikan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan. Nah ini garis besarnya ini. Dan ini insya Allah sebelum berangkat umroh ya ada buku panduannya. Ini panduan sholat khusyuk, menerjemahkan bacaan sholat kata per kata, dilengkapi dengan gerakan zikir dan doa setelah sholat. Nih, saya tulis sendiri nih. Kurang lebih hampir 300 halaman dia. Dan ini nanti ya akan dimiliki, akan didapatkan oleh para jamaah umroh yang akan berangkat bersama dengan kami. Tuh. Jadi ini dia. Ya, jadi nanti kita sebelum berangkat, kita akan melaksanakan ini pelatihan ini, yang dua ini. Pelatihan menggapai sholat khusyuk dan mendapatkan satu buku panduan sholat. Insya Allah kita akan adakan pelatihan dulu sebelum berangkat. Sampai nanti di sana kita bagaimana menerapkannya. Nah ini sahabat saya, silakan hubungi kami. Nah, insya Allah niat suci kita ya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diundang oleh Allah karena hanya orang-orang yang diundang oleh Allah yang dapat melaksanakan atau berangkat untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.